Striker Inter Milan, Alexis Sanchez akan melewatkan pertandingan akhir pekan ini melawan Lazio dikarenakan sedang mengalami kelelahan otot. Menurut Sky Sport Italia, Sanchez tidak akan ikut dalam rombongan skuad untuk bertandang ke Stadion Olimpico. Laporan mengklaim bahwa pemain veteran Chili tersebut harus absen karena sedikit kelelahan. Oleh karena itu, Sanchez akan tetap berada di Milano pada akhir pekan, dan mencoba memulihkan tingkat energinya untuk laga Coppa Italia pada tengah pekan depan melawan Bologna. Sanchez baru tampil 5 kali di Serie A musim ini, dan belum memberikan kontribusi gol langsung di Liga. Meski demikian, striker berpengalaman itu lebih efisien di Liga Champions. Sang striker mencatatkan 6 penampilan di Eropa, dengan 4 kali tampil sebagai starter dan mencetak 2 gol dalam prosesnya. Sanchez akan bergabung dengan sejumlah pemain Inter yang absen seperti Juan Cuadrado, Stefan De Vrij dan Denzel Dumfries. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard dilaporkan akan mendapat panggilan untuk bergabung dengan tim saat laga menghadapi Lazio. Menurut Gazzetta dello Sport, Pavard kini sudah pulih dari cedera dan siap turun ke lapangan. Mantan pemain Bayern Munchen itu sudah bisa berlatih bersama rekan satu timnya dengan normal. Sang pemain berhasil meyakinkan Simone Inzaghi untuk membawanya dalam perjalanan tandang ke Olimpico. Meski demikian, laporan memperkirakan bahwa Pavard kemungkinan besar tidak akan bermain sebagai starter. Pavard akan tetap berada di bangku cadangan atau tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua. Seperti diketahui, pemain internasional Prancis tersebut dengan cepat mengukuhkan dirinya sebagai pemain reguler dalam formasi Inzaghi sejak bergabung dari Bayern Munchen. Bek serba bisa itu mencatatkan 6 penampilan di Serie A, dan 3 penampilan di Liga Champions sebelum mengalami cedera bulan lalu. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan menurunkan Matteo Darmian di sayap kanan dan Jan Bisek di sisi kanan 3 bek saat menghadapi Lazio. Nerazzurri akan menjalani laga tandang menghadapi Biancocelesti dengan harapan dapat memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Serie A. Menurut Sky Sport Italia, Darmian notabene berposisi sebagai bek sayap, dan juga bisa ditempatkan di posisi bek tengah sejak musim lalu. Namun dengan absennya Cuadrado dan Dumfries, maka Inzaghi tidak punya pilihan selain mengandalkan Darmian di posisi sayap kanan, sedangkan Federico Di Marco dipercaya mengisi sayap kiri. Dengan demikian, Bisek berpeluang besar bergabung dengan Alessandro Bastoni dan Francesco Acerbi di lini belakang. Sementara itu Stefan De Vrij masih absen karena cedera dan Benjamin Pavard belum sepenuhnya fit untuk tampil sebagai starter. Di sisi lain, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan akan beroperasi di lini tengah sejak menit pertama. Kemudian untuk lini serang, Lautaro Martinez akan tetap menjadi ujung tombak bersama dengan Marcus Thuram. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan berusaha keras untuk mengakhiri kesengsaraannya ketika melawan mantan klubnya Lazio pada akhir pekan ini. Seperti diketahui, Juventus kehilangan 2 poin di Genoa pada hari Jumat, sehingga Inter harus bisa meraih kemenangan guna memperlebar jarak di puncak klasemen. Namun, Inzaghi harus mengakhiri kutukan yang menghantuinya sejak meninggalkan klub ibu kota Italia tersebut. Menurut Gazzetta dello Sport, Inzaghi belum mampu menaklukkan mantan klubnya di Olimpico sejak bergabung dengan Inter. Sang pelatih kalah dalam 2 pertandingan tandang melawan Lazio asuhan Maurizio Sarri, dengan kedua pertemuan tersebut berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan Biancocelesti. Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri sukses mencatatkan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 7 pertandingan kandang melawan Inter, serta belum sekalipun merasakan kekalahan saat menjamu pasukan Simone Inzaghi. Dengan demikian, laga akhir pekan nanti merupakan kesempatan bagi Inzaghi untuk menjauh dari Juventus, sehingga kemenangan menjadi harga mati bagi Inter. Oleh karena itu, kita akan lihat apakah Maurizio Sarri mampu memperpanjang laju positifnya di kandang melawan Inter, atau akankah Inzaghi mampu mengakhiri kutukan dalam menghadapi mantan klubnya. Liga Serie A Italia,
sedang berada di puncak peringkat koefisien klub asosiasi UEFA setelah selesainya fase grup kompetisi Eropa. Menurut FC Internews, Serie A akan mendapatkan tambahan satu klub lagi yang berhak bermain di Liga Champions musim depan, jika koefisien ini terjaga hingga akhir kompetisi. Seperti diketahui, semua klub Serie A masih terlibat di kompetisi Eropa setelah berakhirnya fase grup Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi. Meski AC Milan tersingkir dari Liga Champions tetapi masih bermain di 32 besar babak sistem gugur Liga Eropa, setelah finish ketiga di grup mereka. Dengan demikian, Italia mempunyai koefisien tertinggi dalam peringkat asosiasi UEFA per 15 Desember 2023, di mana Italia unggul atas Jerman, Inggris, Spanyol dan Prancis. Liga Premier menyaksikan dua wakilnya yakni Newcastle dan Manchester United tersingkir dari UCL. Sedangkan La Liga kehilangan Osasuna di babak playoff Liga Konferensi, dan Sevilla di babak penyisihan grup UCL. Sementara Jerman menyaksikan Union Berlin harus finish di posisi terbawah grup C Liga Champions. Koefisien UEFA untuk musim ini akan sangat berarti karena dua negara teratas dalam peringkat di akhir musim akan mendapatkan jatah tambahan di Liga Champions musim depan, yang akan memiliki format baru dengan melibatkan 36 klub. Perlu diketahui, Inter Milan merupakan penyumbang poin koefisien tertinggi dari semua tim Italia. Inter Milan, kemungkinan akan menjual satu atau lebih pemain antara Stefano Sensi, Valentin Carboni dan Gaetano Oristanio untuk mengumpulkan dana transfer. Nerazzurri saat ini sedang menjajaki opsi mereka di pasar transfer, guna merekrut pemain baru untuk menutupi absennya Juan Cuadrado. Menurut FC Internews, pihak manajemen sedang mengharapkan suntikan dana dari pemilik klub, namun jika Suning menolak memberikan dana transfer tambahan maka mereka harus mengumpulkan dana dengan menjual satu atau lebih pemain. Laporan mencatat, Stefano Sensi adalah satu-satunya anggota skuad senior yang kemungkinan akan dijual oleh klub. Pemain berusia 28 tahun itu berada di posisi terbawah dalam urutan kekuasaan lini tengah Simone Inzaghi. Meski kontrak Sensi akan selesai pada akhir musim, namun Inter ingin menjualnya pada bulan Januari. Operasi lain yang bisa memberi dana segar untuk klub adalah dengan menjual pemain-pemain muda yang dipinjamkan. Nerazzurri dikabarkan bersedia menjual Oristanio yang saat ini dipinjamkan bersama Cagliari. Pemain muda lain yang bisa dilepas Inter adalah Valentin Carboni. Striker Argentina berusia 18 tahun tersebut sedang menghabiskan musim ini dengan status pinjaman bersama AC Monza. Inter Milan, dikabarkan telah mengidentifikasi Tajon Buchanan dari klub Brugge sebagai target prioritas untuk menggantikan Juan Cuadrado. Menurut Gazzetta dello Sport, Thomas Meunier dari Borussia Dortmund dan Antonio Candreva dari Salernitana akan ditetapkan sebagai target alternatif jika gagal mendatangkan Buchanan. Seperti diketahui, Cuadrado harus absen setidaknya hingga 3 bulan ke depan, sehingga pelatih Simone Inzaghi kekurangan pemain di posisi sayap kanan, mengingat Denzel Dumfries juga belum bisa dimainkan karena cedera. Oleh karena itu, manajemen Inter akan bergerak di bursa transfer Januari untuk memperkuat barisan bek sayap kanan. Tajon Buchanan tetap menjadi rekrutan impian bagi Inter, dengan kontrak sang pemain saat ini berlaku hingga tahun 2025. Laporan meyakini operasi ini akan menelan biaya sekitar 15 juta euro. Nerazzurri juga bisa mencoba merekrut sang pemain dengan status pinjaman disertai opsi permanen. Di sisi lain, muncul opsi alternatif yang tentunya lebih murah. Laporan menjelaskan bahwa Thomas Meunier dan Antonio Candreva sebagai rencana B bagi Nerazzurri. Meunier saat ini berusia 32 tahun dan kontraknya dengan Borussia Dortmund akan habis pada akhir musim ini. Sementara itu, Nerazzurri menganggap Candreva sebagai operasi berbiaya rendah, namun masih harus dilihat apakah Salernitana bersedia melepaskan jasanya di tengah kesulitan yang mereka alami saat ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi terpilih sebagai finalis pelatih pria terbaik FIFA, bersama dengan Luciano Spalletti dan Pep Guardiola.
Seperti diketahui, Spalletti membawa Napoli meraih gelar Serie A ketiga Partenopei pada musim lalu. Itu adalah yang pertama dalam 33 tahun bagi Napoli, yang merupakan salah satu tim paling menghibur untuk disaksikan. Sementara Inzaghi berhasil mengangkat Coppa Italia dan Supercoppa bersama Inter dan mencapai final Liga Champions, meskipun kalah dari Manchester City. Menurut FC Internews, juru taktik asal Spanyol Pep Guardiola tampak lebih difavoritkan dibandingkan Inzaghi dan Spalletti, dikarenakan City meraih treble yang mengesankan pada musim lalu. Pemenang di antara ketiga pesaing akan diumumkan dalam penghargaan sepak bola terbaik FIFA di London pada 15 Januari 2024. Inter Milan telah melihat bahwa mereka tidak memiliki striker cadangan yang memadai setelah penampilan buruk Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic melawan Real Sociedad. Namun seperti yang ditulis Gazzetta dello Sport, tidak akan ada tambahan pemain yang masuk dari bursa transfer bulan Januari nanti untuk memperkuat lini serang. Inzaghi juga telah menyatakan setelah pertandingan bahwa Sanchez dan Arnautovic akan lebih membantu Inter di masa depan. Hal itu tentu mengacu pada kedua striker cadangan tersebut yang secara eksplisit membuat kita memahami bahwa Inzaghi tidak akan mendapat tambahan striker lagi di bursa transfer Januari. Rekening klub tidak mengizinkan adanya perekrutan, kecuali ada peluang yang benar-benar datang. Taremi yang santer dikaitkan dengan Inter, tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mendatangkannya pada bulan depan. Kecuali Inter menjual salah satu pemainnya atau menghasilkan dana dari kepergian beberapa pemain muda untuk digunakan pada bursa transfer musim dingin. Pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi mengatakan bahwa Inter tak perlu takut dengan kemungkinan bertemu tim-tim papan atas di babak 16 besar UCL. Seperti diketahui, Inter hanya bisa finish sebagai runner-up grup yang berarti bisa bertemu tim raksasa seperti Bayern Munchen, Arsenal, Real Madrid, atau sang juara bertahan Manchester City. Namun bagi Sacchi, Inter tak perlu takut melawan tim-tim top tersebut karena pasukan Simone Inzaghi memiliki segala atribut untuk menantang tim manapun. Sejujurnya, Inter tidak perlu takut dengan tim-tim seperti Arsenal, Munchen, Madrid dan Manchester City. Ujar Sacchi seperti dilansir Football Italia. Nerazzurri adalah finalis yang mempunyai kualitas untuk bersaing dengan siapapun, selama mereka melakukan perbaikan dalam hal manajemen bola dan tekanan. Inter memiliki elemen berkelas, dengan fisik yang bagus dan teknik yang luar biasa. Singkatnya, mereka punya segalanya dan juga memiliki pemain-pemain hebat seperti Lautaro, Thuram, Calhanoglu serta Barella yang merupakan pemain juara. Inter asuhan Simone Inzaghi telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, dan hal ini tidak boleh dilupakan. Sekarang tinggal menyelesaikan pekerjaan untuk menjadi protagonis di tingkat Eropa juga. Nerazzurri perlu meningkatkan solusi ofensif, tidak bisa berpikir untuk mengalahkan lawan hanya dengan mengandalkan serangan balik. Saya yakin Inzaghi adalah pelatih yang bagus dan saya yakin dia akan berusaha meningkatkan standarnya. Tutup mantan pelatih Rossoneri tersebut. Kiper Inter Milan, Yann Sommer kini telah menjalani 3,5 pertandingan tanpa kebobolan. Menurut Gazzetta dello Sport, yang mencatat bahwa pemain terakhir yang mencetak gol ke gawang Sommer adalah striker Juventus Dusan Vlahovic. Sejak kedatangannya di Inter, Sommer tidak terlalu sering memungut bola dari gawangnya sendiri. Pemain berusia 34 tahun itu memiliki kebiasaan menjaga clean sheet. Faktanya, sang kiper telah memainkan lebih banyak pertandingan di mana timnya tidak kebobolan satu gol pun. Terakhir kali Sommer melihat bola masuk ke dalam gawangnya adalah pada babak pertama melawan Juventus bulan lalu. Kemudian, kiper asal Swiss tersebut benar-benar membuktikan kemampuannya dengan beberapa penyelamatan luar biasa dalam kemenangan 3-0 di Serie A atas Napoli. Inter dan Sommer kembali mencatatkan clean sheet di Liga saat melibas Udinese di Giuseppe Meazza. Dan kemarin melawan Real Sociedad, Sommer sekali lagi tak membiarkan gawangnya dibobol lawan mereka.